bergabung di Zoom kita pagi ini dengan tema diseminasi teknologi rekomendasi Taigan generasi kelima, alat asap serbaguna, alat asap gantung, alat asap ikan gantung ya Pak. Mohon maaf, Taigan itu alat asap ikan gantung. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan dari yang apa, Mbak? Marianto. Kemudian selamat bergabung juga kepada Bapak Profesor Sugeng Heri dari Institut Pertanian dari IPB University, mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Mohon izin Bapak, Ibu semua, kita masih Ibu Kapus dulu sebentar. Beliau sedang mempersiapkan diri untuk bergabung ke dalam Zoom ini. Maaf telat. Alhamdulillah. Siap, Bu Kapus, makasih sudah bergabung. Kapus sudah bergabung. Dan selamat pagi juga kepada Bu Kepala Balai, Bu Roro. Mungkin ke Mbak Arinda, MC kita di pagi ini. Kita bisa mulai ya, Bu. Mohon izin Ibu Kapus dan Bu Kabalai untuk memulai acara. Silakan Mbak, silakan. Saya sambil jalan ya ke Gambir karena ada rakor pengawasan. Baik Ibu, terima kasih. Silakan Mbak Arinda, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semuanya selamat datang, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Ibu Yayan Hikmayani. Recording in progress. Yang kami hormati, Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor, Ibu Dr. RR Sri Puji Sinarni Dewi SPI MSI. Yang kami hormati, narasumber hari ini Bapak Rianto SP. Yang kami hormati, pembahas hari ini Bapak Profesor Dr. Sugeng Heri Suseno SPI MSI. Yang kami hormati seluruh penyuluh perikanan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan berkahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu secara daring dalam acara diseminasi inovasi teknologi terekomendasi, yaitu teknologi alat asap ikan serbaguna Taigan generasi 5 plus asap cair. Semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya Arinda Mariska akan memandu acara pada pagi hari ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Semangat Penyuluh. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri.
Dilanjutkan lagu Semangat Penyuluh. Pagi menyapa, kita bersiap, langkah kaki menembus harap, menjangkau desa, menembus batas, membawa ilmu penuh semangat ikhlas. Dengan senyum kita datang bersama nelayan dan pembudidaya, tak kenal lelah, tak kenal ragu, menjadi sahabat di tiap waktu. Semangat, ayo semangat penyuluh perikanan, menebar harapan di laut dan tambak, dari pesisir hingga ke pedalaman, untuk masa depan yang makin gemilang. Semangat, ayo semangat penyuluh perikanan, bersatu dalam langkah jujur dan teguh, menjaga laut, membina usaha, bersama maju untuk Indonesia. Kita ajarkan cara terbaik, panen berkah dan hasil yang apik, berbagi data, teknologi terkini, agar nelayan mandiri, berdiri kanan terik dalam hujan, namun tekad tak pernah padam. Penyuluh adalah cahaya bagi kemajuan bangsa kita. Penyuluh perikanan, pahlawan masa kini, dengan hati, dengan aksi, ayo semangat terus berbakti. Semangat, ayo semangat penyuluh perikanan, menebar harapan di laut dan tambak, dari pesisir hingga ke pedalaman, untuk masa depan yang makin gemilang. Semangat, ayo semangat penyuluh perikanan, bersatu dalam langkah jujur dan teguh, menjaga laut, membina usaha, bersama masa depan yang makin gemilang. Kita ajarkan cara terbaik, panen berkah dan hasil yang apik, berbagi data, teknologi terkini, agar nelayan mandiri, berdiri kanan terik dalam hujan, namun tekad tak pernah padam. Penyuluh adalah cahaya bagi kemajuan bangsa kita, bagi kemajuan bangsa kita. Penyuluh perikanan, pahlawan masa kini, dengan hati, dengan aksi, ayo semangat terus berbakti. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Berdoa dipimpin oleh Bapak Medi Widiatmoko, SPI. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita sama-sama menundukkan kepala dan hati kita sejenak, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat-Nya. Bapak dan Ibu sekalian, doa akan disampaikan dengan tata cara beragama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dipersilakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini,
Selain syukur kami padamu atas nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami hadir bersama untuk mengikuti acara diseminasi rekomendasi teknologi ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu bagi kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Hafiz, pertauatkanlah tali kasih di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, padamulah kami menyembah, padamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Medi. Sambutan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor kepada Ibu Dr. RR Sri Puji Sinarni Dewi SPI MSI dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Arinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Ibu Yayan Hikmayani, SPI MSI. Yang kami hormati narasumber kegiatan Bapak Rianto, SPI, Penyuluh Perikanan yang bertugas di Kabupaten Pati. Yang kami hormati pembahas kegiatan pada pagi ini Bapak Profesor Dr. Sugeng Heri Suseno, SPI MSI, Guru Besar pada Departemen Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Serta Bapak Ibu para hadirin peserta diseminasi yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi rekomendasi teknologi sebagai materi penyuluhan kelautan dan perikanan tahun 2026 dengan tema Taigan Generasi 5 Alat Asap Ikan Serbaguna. Ibu Kepala Pusat Penyuluhan yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan singkat pelaksanaan kegiatan, bahwa kegiatan diseminasi ini merupakan bagian dari upaya Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dalam mendukung penyediaan materi penyuluhan yang aplikatif, berbasis inovasi teknologi, dan siap diimplementasikan di tingkat pelaku utama dan pelaku usaha. Teknologi Taigan Generasi 5 dipilih sebagai topik karena memiliki keunggulan sebagai alat asap ikan serbaguna yang efisien, adaptif terhadap skala usaha kecil dan menengah, serta berpotensi meningkatkan mutu, keamanan produk, dan nilai tambah hasil perikanan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk yang pertama, mendiseminasikan rekomendasi teknologi Taigan Generasi 5 sebagai materi penyuluhan kelautan dan perikanan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman teknis
penyuluh dan pemangku kepentingan terhadap prinsip kerja, keunggulan dan peluang penerapan teknologi tersebut, serta menghimpun masukan akademis dan praktis guna penyempurnaan materi penyuluhan sebelum diimplementasikan secara lebih luas. Sebagai narasumber, kami menghadirkan Bapak Rianto SBI, penyuluh perikanan, yang akan menyampaikan pengalaman lapangan serta aspek teknis dan operasional penerapan teknologi Taigan generasi 5. Selanjutnya, kegiatan ini akan diperkaya dengan pembahasan ilmiah oleh Profesor Dr. Sugeng Heri Suseno SPI MSI, Guru Besar Departemen Teknologi Hasil Perikanan IPB University, yang memberikan perspektif akademik, penguatan untuk produk, serta relevansi teknologi terhadap pengembangan agroindustri perikanan. Peserta kegiatan pada hari ini terdiri dari unsur penyuluhan, perikanan, dan pemangku kepentingan terkait. Sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan partisipasi aktif bagi seluruh peserta, maka bagi seluruh peserta nanti akan diberikan sertifikat kegiatan. Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala Pusat Penyuluhan atas arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini, kepada narasumber dan pembahas atas kesediaan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran strategis, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Kami berharap hasil diseminasi ini dapat menjadi rujukan teknis yang kuat bagi pemanfaatan materi penyuluhan, serta mendorong adopsi teknologi pengolahan hasil perikanan yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami mohon Ibu Kepala Pusat Penyuluhan berkenan memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Atas perhatian dan dari Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Kabalai. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya sambutan dan arahan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan kepada Ibu Yayan Hikmayani SPI MSI, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya yang saya hormati narasumber ya atau pembahas, Bapak Profesor Dr. Sugeng Heri Suseno. Terima kasih Bapak sudah bisa hadir, luar biasa. Saya merasa tersanjung juga nih bisa dihadiri oleh pakar gitu ya di dalam acara diseminasi ini. Kemudian inovator Pak Rianto, Ibu Kepala Balai, Bu Roro, serta Katimja dari Puslu maupun Katimja dari Balai Penyuluhan Sempur Bogor, dan tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu semua penyuluh yang hadir di acara diseminasi teknologi rekomendasi hari ini, pagi ini. Alhamdulillah ini di awal tahun memang sudah tahapannya adalah bagaimana mendiseminasikan teknologi-teknologi rekomendasi. Kenapa penyuluh itu diberikan pengetahuan terkait dengan teknologi rekomendasi? Ini amanat undang-undang penyuluhan bahwa teknologi yang disampaikan oleh penyuluh itu harus teknologi rekomendasi. Karena ada aspek hukum di situ ketika teknologi yang disampaikan itu berdampak negatif atau merugikan masyarakat. Dalam hal ini kami Pusat Penyuluhan, Balai Penyuluhan, serta semua yang terlibat mulai mempersiapkan di awal tahun, mulai dari mengidentifikasi teknologi-teknologi yang sudah dinyatakan memiliki level tinggi gitu ya, sampai teknologi tepat guna gitu. Kemudian kita menyiapkan tim evaluator gitu, tim evaluator, dan kemudian teknologi-teknologi yang disampaikan tersebut kemudian dievaluasi, kemudian dilakukan prosesnya memilih, dan pada akhirnya dengan berbagai indikator maka ditetapkanlah tahun 2025 ada 11 teknologi rekomendasi untuk dibawa penyuluh didiseminasikan kepada masyarakat. Nah ini sudah ada dan sudah didiseminasikan, tinggal nanti
Ibu Kepala Balai bagaimana memilih materi yang tepat gitu ya, materi kita pernah ngobrol saya dengan Bu Roro cukup intensif, dan saya juga sekarang sedang menyiapkan di pusat penyuluhannya sendiri ada semacam inovasi lah terhadap materi. Mungkin kita sudah tidak saatnya lagi materi itu dalam bentuk buku narasi, karena ini kita berhadapan dengan para pembudidaya, para pengolah. Mungkin kalau di sela-sela waktu kerjanya itu kan dia ada yang senang baca, tapi karena kita terkait dengan pelaku usaha mikro kecil, sepertinya kita akan lebih efektif menyiapkan materi dalam bentuk kartun kah atau video pendek dan sebagainya, lebih menarik bagi mereka. Kemudian juga bagaimana kemudian memilih metodenya, tidak hanya tatap muka saya kira, karena penyuluh ini ada mungkin sebagian besar adalah sasaran atau stakeholder atau pelaku usaha pendampingan itu jauh dari base camp, ada yang sampai 100 kilo, ada yang sampai 150 kilo, sehingga tidak intensif gitu ya, tidak bisa intensif bertemu, mendampingi setiap hari. Namun kita coba cari metode bagaimana menyampaikan, salah satunya adalah menyampaikan teknologi kepada pendampingan ini, pada pelaku usaha ini, supaya lebih lebih cepat diadopsi gitu. Memang sejatinya kalau metode melalui percontohan penyuluhan itu lebih baik sebenarnya. Ada di lokasi di mana pelaku usaha itu kumpul. Namun demikian kita masih berupaya dari sisi penganggaran, kita masih berupaya meyakinkan para pimpinan bahwa metode melalui percontohan penyuluhan di lokasi itu sangat bermanfaat, efektif gitu ya, dan diadopsi dengan cepat. Nah, kita aja sekarang cuman ada 4 gitu ya yang menggunakan teknologi rekomendasi menjadi percontohan di lokasi pelaku usaha. Jadi tidak bisa semua balai yang ada penyuluhan itu melaksanakan kegiatan percontohan karena keterbatasan anggaran. Ke depan kita berproses, semoga juga UPT penyuluhan segera selesai, segera diketok palu, sehingga kita sudah semakin jalannya itu sudah semakin tegak, bahwa sasaran UPT penyuluhan itu ada sekian dan dia hanya fokus untuk penyuluhan. Kalau sekarang kan ada BP3, jadi dia fokus pelatihan. Jadi tidak hanya fokus penyuluhan, namun juga dia bercabang gitu ya, dan pelatihan juga cukup sibuk, penyuluhan juga mungkin sibuk juga gitu. Jadi tidak optimal dua-duanya bisa jadi, atau hanya optimal di satunya tidak terlalu optimal. Jadi memang kita tidak bisa saat ini tidak bisa lagi kerjanya keras juga tidak akan optimal, karena ada unit-unit UPT, unit-unit satker yang masih mendua gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan semua sedang berproses. Kemudian kalau kita bicara ikan gitu ya, kalau kita bicara ikan, bahwa saat ini produk perikanan itu mempunyai potensi dan peluang terserap semua ke pasar. Jangankan pasar UPI, untuk diserap di dapur-dapur SPPG saja itu pasti sudah habis gitu ya. Saya tadi malam menghitung kebutuhan ikan di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada 127 dapur SPPG yang membutuhkan satu kali ransumnya itu 200 kilo ikan lele yang ready to cook. Jadi kepalanya tuh dipotong gitu ya. 200 kilo satu kali ransum. Sementara saya di juknis terbaru dari BGN terkait dengan ransum ikan itu sudah 2 kali. Berarti ada 1,6 ton per minggu, dikali sebulan udah berapa? Gitu kan ya. Jadi ini potensi gitu besar, pasar baru penyerapan produk perikanan, dan akan memperpendek rantai pasok. Jadi tidak lagi ke pedagang pengecer, ke pedagang pengumpul, ke pedagang besar, tidak lagi. Namun bisa di situ disampaikan, di juknis itu disampaikan
pelaku usaha yang bisa mensuplai ke SPPG itu adalah UMKM, koperasi, dan BUMDes. Nah, kita bicara tentang Kopdes Merah Putih, saya bebankan kepada penyuluh bagaimana menghidupkan, mengoperasionalisasikan Kopdes Merah Putih ini yang memang saat ini masih rendah melalui bisnis perikanannya. Jadi bisnis perikanan, usaha perikanan yang dikelola oleh Kopdes Merah Putih, bagaimana membuat ekosistem bisnis hulu hilir ya terkait dengan ikan, mulai dari pembudidaya disampaikan kepada Kopdes Merah Putih, di Kopdes Merah Putih diolah, potong kepala, kemudian disampaikan untuk dijual ke SPPG gitu. Jadi SPPG terdekat. Jadi jalur distribusi pendek, kemudian efisiensi juga harga transportasi karena SPPG itu kan ada di lokasi itu. Pembudidaya juga ada di lokasi itu gitu. Nah, jadi ini peluang, potensi dan peluang. Namun demikian, saya tadi ada foto-foto kiriman bagaimana sekarang supplier-supplier, pengolah-pengolah ikan yang ada untuk lele yang untuk disuplai ke MBG itu masih terjadi sangat jorok dan tidak higienis. Ini adalah tugas penyuluh bagaimana memberikan pendampingan bahwa pembudidaya juga harus di CBIB, pengolahnya juga harus di izinnya harus di ini SKP-nya gitu ya, atau apalah yang lebih rendah dari SKP gitu. Jadi ini harus didampingi. Jangan sampai potensi peluang yang ada ini kemudian jadi kembali ke kita sebagai peluru gitu karena ada keracunan atau apa ya dari akibat dari pengolahan atau penanganan ikan yang tidak baik sehingga anak-anak nggak mau makan ikan lagi gitu. Akhirnya kembali menjadi masalah buat kita, buat KKP, buat pelaku usaha budidaya dan nelayan, ikan jadi tidak laku gitu. Karena apa? Karena meracuni ternyata. Padahal ikannya yang bukan beracun, tapi penanganan dan pengolahannya yang tidak sesuai standar kesehatan. Ini penyuluh. Ini artinya kalau ada pengolah, tadi saya dapat kiriman ya pengolah yang di lantai gitu yang jorok, kemudian ada cucian ikannya udah merah dengan darah dan sebagainya. Ini saya salahin penyuluh. Kemana lo penyuluh kemana sampai terjadi seperti itu? Berarti Anda tidak mendampingi pengolahan yang baik dan benar itu seperti apa, atau jangan-jangan materinya untuk ini tidak disiapkan untuk penyuluh ini Bu Kabal gitu loh, bagaimana menangani ikan sesuai dengan SOP dan sebagainya. Nah, ini harus menjadi perhatian penting. Nah, terkait dengan taigan, tong ikan gantung ya, tong ikan gantung. Ini salah satu solusi hasil inovasi penyuluh. Saya sangat apresiasi dengan penyuluh yang berinovasi gitu ya. Artinya dia kerjanya luar biasa lah kalau menurut saya gitu. Karena dia bisa menciptakan teknologi baru, bukan teknologi baru sih, inovasi baru gitu ya. Dari teknologi sebelumnya, mungkin dengan berbagai pertimbangan banyak sekali keuntungannya. Nah, taigan ini jangan-jangan gitu ya. Ini juga penyuluh harus cari datanya. Jangan-jangan ikan lele yang dikeringkan di taigan itu nggak perlu dipotong kepala dan sebagainya, bisa masuk ke dapur SPPG. Anak-anak itu senang tinggal ditambahin bumbu apa, digulai kah atau di apa gitu ya. Dan nggak usah buang kepala gitu karena udah enak kok kering gitu. Nah, jangan-jangan itu. Ini juga bagian dari tugas penyuluh. Cukup berapa pasokan ke SPPG yang dibutuhkan? Kalau pasokan sudah dari sisi demand itu sudah pasti per satu dapur itu 200 kilo per satu supply gitu ya, karena ada 3.000 sampai 4.000 pemanfaat. Sekarang masalahnya adalah belum tersedia data demand, supply, belum tersedia supply. Jadi penyuluh Bu Kabal mohon diberikan tugas gitu ya. Di satu kecamatan ada berapa pembudidaya, berapa produksi per bulan, per siklus, kapan saja panen. Lalu ditarik ke kabupaten. Jadi nanti itu bisa seperti apa supaya supply dan demand khususnya untuk kebutuhan SPPG bisa dipenuhi dari lokal.
dari lokal kecamatan maupun dari lokal kabupaten. Jangan kemudian SPPG-nya di kabupaten A, kemudian suplai ikannya di kabupaten B. Sudah pasti transportnya itu mahal. Sementara biaya untuk protein di MBG itu hanya tersedia dana 3.400 sampai 4.000 rupiah per anak gitu. Jadi ini kan artinya secara usaha harus didekatkan atau sedekat mungkin pembudidaya itu dengan dapurnya, dengan dapur SPPG gitu. Nah ini kan beberapa hal ya yang menjadi bagian penting dari penyuluh. Kalau seperti ini, penyuluh itu makin strategis keberadaannya, gitu loh. Saya selaku kepala pusat penyuluhan, saya akan memberikan pengambil kebijakan tuh supaya puas gitu loh. SPPG bisa masuk dengan ikan gitu ya. Kemudian masyarakat juga udah percaya kalau ikan itu adalah lebih baik dan harga terjangkau. Dan kita bisa memastikan anak-anak ini sudah mulai makan yang real food, bukan yang olahan. Anak-anak tidak lagi makan sosis, tidak lagi makan nugget gitu ya, tapi sekarang real food. Ikan, bentuk ikan, paling ikan cuma dimarinasi atau ikan ditepungin dan sebagainya, tapi ikan, bukan olahan, bukan nugget. Jadi mungkin lebih baik dari sisi suplai proteinnya buat anak-anak sehingga menyiapkan SDM unggul, cerdas, generasi penerus itu akan tercapai melalui ini. Jadi halnya kecil tapi jadinya besar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau panjang lebar karena ada beberapa poin yang sangat penting dan strategis di mana penyuluh di situ fungsinya akan strategis sekali gitu dan penting keberadaannya. Mohon maaf kalau ada lisan yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran narasumber, inovator, Bapak Ibu penyuluh. Terima kasih kepada Ibu Kabal dan semua Katimja dan pegawainya telah menyiapkan momen atau kegiatan diseminasi ini agar semua tersampaikan kepada penyuluh dan akhirnya dapat diadopsi seluas-luasnya oleh masyarakat. Terima kasih. Dengan ini diseminasi teknologi rekomendasi Taigan saya buka. Semoga lancar, semoga bermanfaat, menjadi bagian ladang pahala bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu Kapus. Terima kasih atas arahan Ibu Kapus. Bapak Ibu, sebelum memulai acara untuk hari ini, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk dapat open kamera, Bapak Ibu. Oh, kameranya. Kita berikan senyum semangat pagi hari ini ya Bapak Ibu. Oh ini mah penampak. Kak, bisa diterima penangkapan itu apa? Kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Satu. Nah, aku lihat dua, itu Kak yang bukan. Mohon izin ya, saya off dulu karena mau ke acara ya, Bapak Ibu, Bu Roro, Pak Sugeng, Bapak Ibu, izin, semoga lancar. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Baik, untuk sesi foto sudah. Sudah Mbak Arina. Memasuki acara inti pemaparan inovasi Tiger 5 oleh narasumber kita, Bapak Rianto SP, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Arina. Sebentar, saya ingin share materi dulu.
Oke, terima kasih Pak Arianto sebentar. Ya, dah. Anu Pak ya, jelas, dah terlihat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Yayan Hikmayani, SPI MSI, selaku Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan Perikanan. Yang kami hormati Ibu Dr. Roro Sri Puji Sinarni Dewi, SPI MSI, Kepala Balai Riset Perikanan, Budidaya Air Tawar dan Penyuluh Perikanan, Bogor. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sugeng Heri Suseno, SPI MSI, sebagai pembahas. Dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan teman-teman penyuluh perikanan se-Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan taufik pada kita semua sehingga kita bisa mengikuti acara yaitu penyusunan teknologi materi terekomendasi untuk materi penyuluhan tahun 2025-2026 yaitu Taigan Generasi 5. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk di kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Arianto, saya adalah penyuluh perikanan Kabupaten Pati. Untuk hari ini nanti akan memaparkan yaitu Taigan Generasi 5, yaitu alat asap ikan serbaguna skala rumah tangga. Baik Bapak Ibu, kami akan mengawali yaitu nama Taigan dulu ya. Bagaimana kok ada nama Taigan? Jadi Taigan sendiri itu adalah singkatan daripada tong asap ikan gantung. Jadi awal mula kami membuat inovasi tersebut yaitu Taigan, namanya memang Taigan ya, tong asap ikan gantung. Memang tong Taigan ini ada beberapa generasi ya, generasi 1 sampai 5. Jadi cukup lama kami membuat alat asap ini. Jadi selalu mengadakan penyempurnaan sampai lahirlah yaitu Taigan generasi 5 ini. Baik Bapak Ibu, untuk latar belakang kami membuat alat asap ini berawal di mana produksi ikan berlimpah ya di kelompok kami di Kabupaten Pati. Pada saat itu ada permasalahan-permasalahan yang cukup signifikan ya di kelompok budidaya. Salah satunya yaitu harga ikan turun, keterbatasan akses pasar, minimnya pengetahuan para pembudidaya maupun pengolah ikan yang ada di Kabupaten Pati ya. Jadi awal daripada kami membuat alat asap seperti itu. Untuk langkah pemecahan masalah, jadi terus kami berpikir membuat semacam alat ya yang sangat bermanfaat, yang bisa diadopsi oleh masyarakat luas atau pembudidaya, yaitu kami buat yaitu pada awal itu Taigan generasi 1 ya. Terus kami tingkatkan sampai generasi 5 ya. Karena apa? Karena bisa mengatasi solusi ya. Jadi alat asap yang murah, yang mudah diadopsi, yaitu kami cari yaitu ya drum bekas. Kalau kita buat alat asap seperti ini ya, seperti drum atau kita buat seperti plat besi itu kan cost-nya, biayanya kan agak mahal ya. Makanya kami manfaatkan drum bekas minyak goreng yang sudah kita modifikasi menjadi Taigan. Jadi untuk manfaatnya sendiri bisa mendapatkan nilai tambah ya, karena higien ya, karena ikan yang kita asap nanti di dalam drum ini, di dalam alat ini ya. Terus nanti kematangannya juga merata ya, efisien tempat ya, karena alat ini juga bisa dipindah-pindah. Efek daripada Taigan ini yang tadinya pengasapan tradisional sudah mulai beralih ke pengasapan yang memakai teknologi Taigan ini ya. Jadi harapan kami seperti itu, semoga saja nanti ke depan terus berkembang, terus bertambah, yang tadinya pengasapan tradisional bisa beralih ke pengasapan milenial ini. Baik Bapak Ibu, untuk kaitannya dengan
standar. Baik Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan ini, jadi alat ini memang terdiri dari beberapa beberapa metode ya. Jadi ini juga di dalamnya juga kami rangkai sedemikian rupa ya. Di sini juga ada semacam para bambu ya kan, ada ruang pengasapan, ada filter. Nah, ini sebagai filtrasi asap ini ya. Ini kami buat bertingkat ini. Ini adalah semacam filtrasi ya. Ada tempat bahan bakar seperti sorokan ini ya. Ini tempat bahan bakar yang nantinya untuk buat arang atau batok kelapa ya, atau tongkol jagung ya, atau mungkin kalau ikannya nanti aromanya lebih bagus, kita bisa menggunakan yaitu bahan-bahan seperti kayu durian ya, kayu kosambi ya kan, atau kayu rambutan. Itu nanti nilai rasa daripada asam nanti akan khas ya, khas rasa durian, rasa rambutan maupun rasa kayu kosambi itu ya. Dan di dalam sini juga ada para bambu ya yang kami tempatkan di dalam ya. Jadi makanya ikan yang kami tempatkan sini nanti akan bikin ya, karena tidak menyentuh besi ya, kayak seperti itu. Jadi para bambu ini bambu yang sudah yang sudah banyak di lokasi Bapak Ibu semuanya ya. Dan untuk inlet udara ini ada 3 lubang ya. Ini semacam kami namakan yaitu lubang asap tornado, karena lubang ini bisa menghidupkan atau bisa membuat pola asap tornado yang sirkular ya, seperti berputar-putar di dalam ya. Nanti akan kami tunjukkan ya bagaimana kok asap tornado ya, seperti itu ya. Terus ini ada filter asap ya, yang susun ukurannya, ada tempat bahan bakar yang sudah kami jelaskan tadi, dan di sini juga ada beberapa beberapa teknologi kami ya. Di sini alat kami ini ya. Ini informasi detailnya, ini ada tutup cerobong, ada 2 sisi, dan ada cerobong ini ukurannya panjangnya ini kita tingginya 80 cm, ada 4 buah baut pengunci ini ya. Kenapa kok ini kami bongkar pasang ya? Ini karena nanti kalau kita kirim atau Bapak Ibu membuat nanti biar lebih mudah. Jadi makanya ini kami buat bongkar pasang ya. Terus di sini ada kontrol ikan. Jadi ada pintu kontrol ikan yang apakah nanti ikan itu matang atau belum, nanti bisa dikontrol di sini ya, di pintu kontrol ya. Dan kami juga lengkapi dengan timer ya, waktu ya. Bagaimana cara nanti mengasapnya, nanti kita sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan nih ya. Ada juga suhu digital, untuk suhu rata-rata kisaran antara 70 sampai 90 ya. Jadi untuk normalnya kisarannya itu antara sekitar 80 sampai 90 ya. Terus kaitannya dengan tempat asap cair, ini juga kami siapkan, dan di sini juga ada destilator ya. Destilator untuk membantu untuk menjernihkan daripada asap cair. Karena di dalam destilator ini ada semacam ulir ya, ada bahan ulir yang kami tempatkan di dalam ini untuk membuat asap cair yang sudah turun ini menjadi asap yang sudah terfilter ya. Jadi sudah bagus untuk kita gunakan nanti ya. Jadi untuk detail informasi ini juga kami lengkapi juga untuk roda kaki ya. Biar bagaimanapun ada roda, ini ada roda kaki, kalau kita tuh pindah-pindah biar lebih mudah, jadi lebih efektif ya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Untuk informasi teknologi ini, jadi untuk informasi teknologi ini ada beberapa keunggulan ya. Jadi ikan matang merata.